Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geren Fortuna Dewi, NPM 19101531103, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan menjelaskan tentang Cost Benefit Analysis, program pemberian makanan tambahan susu pada karyawan di PT Trisula Tekstil Industri Tbk Cimahi tahun 2018. Latar belakang. Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah. Keselamatan merupakan hak asasi dan investasi serta tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dan kerjasama semua pihak atau lintas sektor guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dari masyarakat. Analisis biaya manfaat adalah proses menggunakan teori, data, dan model untuk menguji produk, pengorbanan, dan kegiatan untuk menilai tujuan yang relevan dan solusi alternatif. Program kesehatan yang dianggap sebagai program investasi oleh perusahaan kimia yang mempunyai risiko terpapar zat kimia dilakukan dengan cara membuat program peningkatan gizi karyawan dengan memberikan susu setiap hari untuk menetralisir racun pada tubuh akibat paparan zat kimia selama bekerja. Hal ini disebabkan dalam susu terdapat antidotum yang bisa menangkap dan mengendapkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Metodologi Cost Benefit Analysis pada penelitian ini adalah analisis yang membandingkan antara biaya cost dari suatu program PMT susu dengan output atau keuntungan benefit dari program kesehatan. Pada penelitian ini, cost mencerminkan biaya dari investasi program PMT, sedangkan keuntungan mencerminkan hasil dari sebuah program kesehatan PMT. Benefit yang dimaksud di sini dapat bersifat netral, positif atau negatif yang bergantung dari hasil yang dicapai. Apabila diterapkan pada sebuah program kesehatan yang dapat meminimalisir zat racun pada pekerja, maka akan menghasilkan benefit yang positif. Sedangkan program kesehatan yang tidak manjur berarti tidak menghasilkan keuntungan netral atau bahkan dapat merugikan benefit yang negatif. Dalam penelitian ini, kerangka konsep yang dikembangkan adalah menganalisis tentang cost benefit analysis program PMT susu di PT Trisula Tekstil Industri Tbk tahun 2018. Dimulai dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan program PMT susu serta mencari alternatif pemecahan masalah dalam upaya pemutusan kebijakan dalam perencanaan program kesehatan tersebut. Cost Benefit Analysis digunakan dalam penelitian ini karena metode ini merupakan salah satu metode analisis kelayakan investasi yang berstandar rasionalitas ekonomi, yang memperhitungkan sisi efisiensi dari program yang telah lama berjalan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kuantitatif dengan metode survei. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil dan pembahasan. Menentukan semua manfaat dan biaya dari program yang dilakukan untuk menentukan nilai setiap unsur manfaat benefit dan biaya cost dari pemberian makanan tambahan PMT susu di PT Trisula Tekstil Industri Tbk Cimahi dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai nominal. Berdasarkan hasil penelitian program pemberian makanan tambahan PMT susu pada unsur manfaat benefit, didapat hasil rekapitulasi jumlah penjualan akibat peningkatan nilai produksi yang ditimbulkan dengan adanya program PMT susu adalah Rp 446,12 miliar, meningkat 7,2% dari sebelumnya, Rp 416,16 miliar di tahun 2016. Kemudian dari pengurangan angka kesakitan yaitu tarif pengeluaran BPJS sebesar Rp 308,432,695 terhadap seluruh karyawan di PT Trisula sebanyak 660 pekerja dan produktivitas kerja karyawan dilihat dari karyawan yang lembur dengan diberi tarif Rp 200.000
per lembur sebesar Rp 29.200, sehingga total manfaat yang diperoleh adalah 446,543,309. Metode ini menghitung beberapa cepat investasi yang dilakukan dalam setiap periode. Biaya pengadaan program kesehatan PMT susu bernilai Rp 178,171 ribu, dan proses setiap tahunnya adalah hampir sama, yakni kurang lebih sebesar Rp 117 juta. Berdasarkan hasil perhitungan payback periode ini, dapat disimpulkan bahwa program pemberian makanan tambahan susu akan memperoleh pengembalian dalam waktu 1 tahun 5 bulan. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai NPV 1 untuk program pemberian makanan tambahan PMT susu adalah Rp 23,534,448,76. Ini berarti bahwa nilai NPV 1 PMT susu tersebut besar dari 0, sehingga program pemberian makanan tambahan makanan tersebut dapat diterima, yang artinya investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan. Pada program PMT susu IRR, yang dihasilkan adalah 10,5%, yang berarti program ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,5%. Dengan bunga 10,5%, yang perhitungannya diperoleh NPV 1 positif Rp 23,534,448,76 dari investasi awal Rp 178,171 ribu. Kemudian diperbesar nilai tingkat bunganya menjadi 8,5%, yang perhitungannya dapat diperoleh NPV-nya positif Rp 23,534,448,76. Besarnya nilai NPV 2 dengan tingkat suku bunga diskonto yang diperhitungkan adalah 8,5%. Jadi besarnya IRR secara interpretasi adalah 2, berarti tingkat bunga pengembalian yang diinginkan lebih kecil dan investasinya tidak menguntungkan. Berdasarkan perhitungan BCR diperoleh hasil rasio besar dari 1, yaitu rasio sebesar 2,5. Berdasarkan kriteria rasio benefit cost, maka dapat diambil kesimpulan investasi program pemberian makanan tambahan makanan PMT susu pada karyawan ini layak. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan, yaitu 1. Data-data sekunder, yaitu data absensi karyawan dan kebijakan mengenai program PMT susu seperti laporan pembelian susu hanya diperoleh dalam waktu setahun, sedangkan program PMT susu telah berjalan selama 15 tahun. Hal ini dikarenakan tidak berkenankannya atau keterbatasan akses memperoleh laporan-laporan tersebut. 2. Beberapa data seperti data pembiayaan BPJS dan laporan produktivitas kerja diperoleh dari hasil seluruh kerja karyawan, sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti karyawan penerima susu saja, sehingga memungkinkan adanya faktor lain yang menyebabkan tingginya total manfaat yang diperoleh daripada total biaya yang dikeluarkan. Dapat berupa dari peningkatan bahan baku, peralatan mesin yang digunakan karyawan, dan manajemen pemasaran yang lebih baik, dan lain-lain. 3. Asumsi besaran dari manfaat dan biaya yang dinilai dalam bentuk uang berdasarkan wawancara, observasi, laporan keuangan, dan data sekunder mengenai pengeluaran biaya. Pengurangan angka kesakitan dan peningkatan nilai produksi pada tahun penelitian saja, sehingga dimungkinkan adanya perubahan nilai biaya dan manfaat pada tahun berikutnya. Hasil analisa biaya dan manfaat tersebut di atas melambangkan rasionalitas ekonomi karena kriteria sebagian besar ditentukan dengan penggunaan efisiensi ekonomi secara global. Program PMT di pabrik Trisula ini menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kesehatan karyawannya daripada biaya yang dikeluarkan untuk program PMT tersebut, sehingga program PMT ini layak untuk dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya. Kebijakan program PMT yang diterapkan di PT Trisula ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kesehatan karyawan, terutama yang terpapar zat kimia. Penelitian ini memberikan hasil perhitungan dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan suatu program kebijakan kesehatan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 1. Hasil penentuan besaran nominal yang telah dilakukan program PMT susu didapatkan bahwa total manfaat benefit yang akan diterima yaitu penurunan angka kesakitan, peningkatan nilai produksi dan
produktivitas tenaga kerja adalah sebesar Rp 446,446,543,309, lebih besar dari total biaya kos yang dikeluarkan perusahaan dalam program PMT susu, antara lain biaya langsung terdiri dari biaya pembelian susu, biaya pembelian bahan tambahan, gula pasir, dan biaya tidak langsung terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya pembayaran listrik, biaya pembelian plastik, biaya pembelian gas, biaya pembelian kompor gas, dan biaya pembelian kulkas Rp 178,171.000, sehingga nilai total manfaat benefit lebih besar dari total biaya kos. 2. Hasil total perhitungan payback period yang berfungsi untuk mengukur seberapa cepat modal, arus kas keluar atau investasi awal dapat diterima kembali oleh perusahaan pada program PMT susu, yaitu selama 1 tahun 5 bulan. Maka biaya investasi program PMT tersebut akan tertutup dalam waktu 1 tahun 5 bulan. 3. Berdasarkan hasil perhitungan net present value untuk mengetahui nilai uang sekarang pada program PMT susu, didapatkan hasil akhir Rp 23,534,448,76. Maka dapat disimpulkan bahwa program PMT susu diterima karena NPV besar dari 0. 4. Berdasarkan hasil perhitungan rasio benefit cost, didapat rasio 2,50 yang berarti berada pada posisi besar dari 1, yang artinya program PMT susu tersebut dikatakan layak untuk tetap berlangsung. Baiklah, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.